Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita telah memasuki bulan Juli di tahun 2026 dan kita akan mempelajari kembali firman Tuhan dengan sebuah tema baru, yaitu menepis tangan Tuhan. Di mana edisi hari ini, Selasa 7 Juli tahun 2026, kita membuka dengan subtema Mengapa tidak mengalami kuasa Allah, yang diambil bacaan kitab Injil, yaitu Injil Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58. Karena itu sahabat Petra, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, marilah kita mempersiapkan diri, yaitu dengan mengarahkan hati, pikiran, dan jiwa kita kepada Allah. Marilah sejenak kita bersaat teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah bersama persekutuan kita saat ini kita awali di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati menyambut sabda Tuhan dan sebuah pujian menghantarkan kita. Kasih-Mu tiada duanya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum kita menerima sabda Allah, marilah kita menyatukan hati dan merendahkan diri bersama kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, pujian, dan syukur kami kepadamu, karena sungguh Engkau telah melimpahi kami dengan kesetiaan dan kemurahan di sepanjang kehidupan kami, hingga malam hari ini bersama dengan segenap sahabat Petra, kembali kami bersekutu dengan penuh sukacita dan keselamatan, dan semua semata karena kasih karunia-Mu. Bapa yang maha baik, tiba saatnya kami akan mendengar sabda Tuhan, di mana di sepanjang bulan Juli kami belajar tema menepis tangan Tuhan. Dan hari ini kami belajar untuk memahami mengapa kami tidak mengalami kuasa Allah. Mari ya Roh Kudus, Engkau membuka, menerangi pikiran, hati, dan jiwa kami. Mampukan kami sungguh dapat mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Juga urapi hamba-Mu yang hina dan penuh cacat celah ini, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kini Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini, mengapa tidak mengalami kuasa Allah? Bersama kita dengar bacaan firman Tuhan kitab Injil
Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58 dalam satu judul perikop Yesus ditolak di Nazaret. Demikian sabda Tuhan. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus, sabda Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita pernah mendengar sebuah pertanyaan demikian. Bisakah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar dan begitu berat sehingga mustahil diangkatnya sendiri? Sungguh pertanyaan yang begitu sulit untuk dijawab dan biasanya ditanyakan oleh orang-orang ateis untuk membantah kemahakuasaan Tuhan. Ketika kita menjawab bisa, maka kemahakuasaan Tuhan dianggap bohong karena ia bisa mencipta batu besar dan berat, tetapi akhirnya dia tidak punya kuasa kekuatan untuk mengangkat batu itu. Tetapi jika kita menjawab tidak bisa, maka lagi-lagi kemahakuasaan Tuhan juga dianggap bohong. Berarti ia tidak mampu untuk mencipta sebuah batu yang besar dan berat. Maka tidak perlu bingung bagaimana menjawab pertanyaan yang bersifat paradoks ini. Masalahnya bukanlah Tuhan bisa atau tidak bisa, juga bukan persoalan Tuhan mau atau tidak mau. Kita tidak dapat berbicara tentang kuasa Tuhan dengan mengabaikan hakikatnya, sebab Allah bukanlah mesin, tetapi Allah adalah pribadi yang punya kehendak dan kedaulatan. Demikian juga tentang pribadi Yesus Kristus yang juga adalah Tuhan dan penuh dengan kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Bahkan yang mustahil bagi manusia tetaplah sesuatu yang mungkin dilakukan oleh Kristus. Namun lagi-lagi Alkitab hari ini bahkan mencatat ada 3 hal yang membuat mujizat atau berkatnya tidak terjadi. Pertama, dikatakan tidak ada iman. Bukan berarti iman adalah alat untuk memaksakan Tuhan melakukan keinginan-keinginan kita atau mewujudkan mujizat-mujizat harapan kita. Persoalannya bukan itu, tetapi ketika tidak ada iman, tidak ada relasi, dan tidak ada percaya, maka Yesus tidak melakukan mujizat saat ia berada di desanya sendiri. Banyak orang memang berseru kepada Tuhan, tetapi benarkah sungguh-sungguh percaya kepadanya? Atau juga lebih banyak orang menyebut nama Tuhan, tetapi sejatinya ia tidak benar-benar percaya kepadanya. Mereka hanya ingin menjadikan Tuhan sebagai salah satu pilihan, tetapi bukan segala-galanya, bukan satu-satunya pribadi yang dipercaya.
Maka juga tidak heran apa yang terjadi seperti di Nazaret, demikian dalam kehidupan kita, tidak mengalami mujizat kuasa Allah. Kedua, kita menemukan mujizat tidak terjadi jika itu malah berlawanan dengan rencananya. Saat Tuhan Yesus misalnya dulu saat tergantung di kayu salib, banyak orang mencemoohnya, bahkan menantang orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Mengapa Yesus tidak menunjukkan kekuasaannya saat itu untuk turun dari salib? Karena bukan tidak mampu, tetapi rencana salib jauh lebih utama daripada sekedar membuat jawaban kepada para pencemooh yang sejatinya juga tidak percaya. Maka saat kita merasakan Tuhan tidak menolong kita saat ini, percayalah ada rencana Tuhan yang lebih indah yang mau Ia katakan, bahkan melalui penderitaan, pergumulan, dan kesusahan saat kita alami. Ketiga, mujizat juga tidak akan terjadi jika itu hanya untuk memuaskan keingintahuan kita. Bahkan Yesus tidak mau membuat orang Farisi terkesan ketika suatu saat mereka meminta tanda dari surga. Maka kini kita melihat, mengalami mujizat diawali kasih pada Allah, kepercayaan pada kedaulatan Tuhan. Karena berdaulat adalah salah satu karakter Tuhan yang akan selalu ada dan yang harus kita terima. Mujizat dan berkat adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi semua itu justru tidak dapat kita alami jika kita malah tidak percaya. Benar dalam kedaulatan, tetapi semua mujizat akan menjadi jelas dan kita terima kuasanya kalau kita sungguh-sungguh mau percaya. Ataupun kita tidak mengalami kuasa Allah ataupun mujizat karena sejatinya kita tidak berusaha. Bukan bermaksud anugerah itu dicapai dengan amalan perbuatan manusia, bukan. Tetapi bagaimanapun juga percaya juga adalah sikap yang tetap bertindak. Jika kita boleh mengingat kembali, yaitu kisah perempuan atau wanita yang mengalami perdarahan selama 12 tahun. Dia pun sembuh, tetapi ia pun juga bertindak untuk menyentuh jubah Tuhan Yesus. Jika kita percaya, kita pasti bertindak. Ketiga, kita tidak mau mengakui kesulitan. Benar kita mengalaminya, tetapi kita tidak sungguh-sungguh berseru, tidak menyampaikan pergumulan itu kepada Tuhan. Memang Tuhan Maha Tahu, tetapi percaya juga artinya punya kejujuran untuk membawa segala sesuatu pada Kristus. Justru yang terjadi malah sebaliknya. Ini yang keempat, tidak mengalami mujizat Allah karena kita terlalu sibuk, terkuras tenaga untuk menyalahkan orang lain. Di satu sisi kita membutuhkan pertolongan Tuhan, tetapi di sisi lain kita malah melemparkan tanggung jawab atau kesalahan kepada orang lain. Bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa ketika kita sendiri tidak mau ambil bagian dengan penuh tanggung jawab? Yang kelima, dikuasai oleh kekhawatiran. Kekhawatiran justru adalah produk atau hasil ketika kita tidak percaya. Mungkin kita meminta pertolongannya, tetapi sejatinya di lubuk hati kita masih tersembunyi. Bagaimana jadinya nanti kalau Tuhan tidak menolong? Apakah Tuhan benar-benar peduli? Apakah Tuhan akan memberikan jalan keluar? Apakah Tuhan sudah mendengar doaku dan lain sebagainya? Kekhawatiran sejatinya tidak mengerjakan apa-apa, tapi sebaliknya iman sebesar biji sesawi pun sudah cukup untuk melakukan mujizat besar. Karena itu sahabat Petra, kini kita bisa melihat Yesus kembali ke Nazaret.
Tetapi mujizat tidak terjadi karena begitu banyak orang-orang tidak percaya, meremehkan Yesus sebagai orang yang dikenal. Di sanalah lalu mereka menjadi tidak percaya. Dan karena itu, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah belajar 3 alasan. Ketika tidak ada iman, ketika itu berlawan dengan rencananya, apalagi hanya ingin memuaskan keingintahuan kita, di sana kita telah melawan kedaulatan Allah. Allah yang berdaulat, Allah bertindak mujizat seturut rahmat dan rancangannya. Karena itu percaya, janganlah kemudian kita malah berdiam, meragukan, tidak mengakui kesulitan, bahkan menyalahkan orang lain. Di situ sebuah tragedi, karena Allah telah bertindak, tapi kita tidak melihat apalagi mengalaminya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita lanjutkan pembelajaran kita di minggu-minggu yang akan datang, supaya ketika tema menepis tangan Tuhan, kita boleh bersikap dengan penuh kebijaksanaan. Kita boleh sungguh mengalami kuasa Allah. Kita memiliki sikap yang benar bahkan ketika Tuhan seolah berdiam, dan akhirnya kita mau menerima uluran tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi rema dalam hidup. Mari kembali kita renungkan, resapi dan hayati sebuah pujian menghantarkan kita. Ampuni aku, Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menghaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam Sang Firman, Putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas sabdamu yang telah menerangi hati, pikiran dan jiwa kami, supaya kami boleh mengalami kuasa Tuhan setiap hari. Dan bersama doa ini kami panjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan bangsa negara kami dari perpecahan dan bencana alam. Tuntun bangsa kami sebagai bangsa yang berhikmat dan takut akan Tuhan. Urapi para pemimpin bangsa kami dengan kebijaksanaan, supaya kami bersama-sama mewujudkan kerajaan Allah, yaitu kebenaran, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Berkati juga gereja-gereja di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah umat-Mu untuk setia, berakar, bertumbuh hingga berbuah dalam sabda-Mu, dan segenap umat-Mu pun kiranya Tuhan berkenan mencapai kesempurnaan keselamatan. Juga berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya lebih banyak orang mendengar, percaya dan menerima Kristus. Maka berkati segenap karya pelayanan jemaat-Mu, dan sungguh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. Kiranya banyak jiwa yang boleh mendengar, percaya dan mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra, ladang Tuhan bagi kami memuji, menyembah, dan bertumbuh dalam kebenaran sabda-Mu. Maka Tuhan berkati ladang Tuhan ini dan Tuhan pelihara. Tuhan pun melindungi setiap pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya, menganugerahkan hikmat untuk terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kini Bapa, kami pun membawa serta segenap sahabat Petra, mereka yang
dalam kondisi lemah, sakit dan menanti-nantikan lawatan Tuhan, yaitu Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sukiyati, Ibu Neviase, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, dan Bapak Slamet di Wates. Kami pun juga mendoakan bagi jemaatmu GKJ Wirobrajan, yaitu Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tutik Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Poni Rahlio, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Witikto Bulestari, Bapak Sumardi Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sumadi Puspo Sarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Sri Sunarsih Hadi Tejo, Ibu Sri Sunarsih Sugiyoto, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Bapak Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Suradi, Ibu Mujiradal Suki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Sri Hartati Murdopo, Ibu Sulistiani Subono, Bapak Trihardono, Mas Aan di wilayah Roma, Ibu Suharti Sukamto, dan Ibu Esti Wiyatse. Dan kini Bapa, kami pun juga mendoakan jemaat-jemaat Tuhan dari berbagai gereja yang juga menantikan belas kasih lawatan-Mu, yaitu Ibu Sukartina, Bapak Joko Sumaryono, Mas Dimas Pangestu, Mbak Vita, Mbak Gama, Bu Dinda Ayu Oktaviana, Bapak Heru Puspito, Ibu Nini Prayogo, Mas Rio, adik Bu Endah, Mbak Triana Setiarini, Bapak Sumarti KS, Bapak Purwoko, Bapak Suratijo, Mbak Adelita, Bapak Paulus Bawole, Ibu Dani Ismu, Bapak Condro, Ibu Sunarno, Bapak Ibu Sariman, Bapak Ibu Sunarman, Mbak Ana Priyo, Ibu Srini, Bapak Joni Sianipar, Bapak Tuyatno, Bapak Edi Kris, Bapak Praptomo, Bapak Mulyadi, Ibu Susilo, Ibu Haryono, Ibu Kusmanto, Ibu Rusmanto, Bapak Adi Seputro, Bapak Wartono Saputro, Ibu Rujito, Ibu Suyut, Ibu Yuni Tasrip, Ibu Krisna Tuti, Ibu Pardiah Tikno, Ibu Yuni, Ibu Sudarsono, Ibu Legowo, Bapak Sudiyarto, Bapak Darmawan, Bapak Wardoyo, Bapak Aryo, Bapak Daryanto, Bapak Supriyanto, Ibu Subartin, Bapak Dr. Purwoko, Bapak Wiranto Sudarmono, Ibu Gracia Filiria, Ibu Susi Indarwati, Bapak Bambang Subandrio, Ibu Titi Udanarti, Ibu Tri, Bunda dari Ibu Anita dan Ibu Nini Prayogo, serta segenap sahabat Petra yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan melawat, rahmat-Mu menganugerahkan kekuatan untuk menanggungnya, pengharapan bahwa Tuhan turut bekerja dan mendatangkan kebaikan, sehingga mereka tetap percaya, dan di dalam kuasa darah Kristus Engkau pulihkan, karuniakan kesembuhan, kelepasan, demikian juga kekuatan dan penghiburan. Kami pun kini mengingat segenap usia lanjut, yaitu Bapak Yohana Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiasih Sumarjo Hadi Siswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Budiati, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas, Ibu Yekti Hartoko, Ibu Bejo Santoso, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggrarini Widya
Pranawa, Bapak Irianto, Ibu Ponirin di gereja, Bapak Wiranto di Dayu, Bapak dan Ibu Sukir Mujiwidodo di Pepantan Putat GKJ Palian, Bapak Pendeta Emeritus Sutikno dan Bapak Pendeta Emeritus Filipus Hartono, dengan segenap sahabat Petra yang berusia lanjut, kami bersuka cita untuk umur panjang dan kami menyerahkan rahmat-Mu, kekuatan dan kesehatan, iringi hari-hari poro Eyang Adi Yuswo dalam damai dan sejahtera. Berkati juga keluarga kami untuk hidup di jalan-Mu, penuh kasih, pengampunan dan pelayanan. Berkati anak-anak kami yang bekerja ataupun bersekolah, mampukan mereka menerima tugas tanggung jawab dengan tekun dan penuh kejujuran. Dan biarlah anak-anak kami melalui pembelajarannya mendatangkan hasil terbaik. Demikian dalam pekerjaannya, kehidupannya dan talentanya boleh menjadi saluran berkat di mana nama Tuhan dipermuliakan. Juga berkati anak-anak-Mu yang masih mencari pekerjaan ataupun pasangan hidup. Tuhan karuniakan seturut hikmat, waktu dan cara Tuhan, sehingga mereka pun boleh bekerja di mana talenta mereka berkembang dan hidup sebagai saluran berkat, atau demikian juga mereka boleh mendapatkan pasangan hidup yang seiman, penolong sepadan, sehingga mereka merasakan kepenuhan sukacita, keluarga yang dikuduskan, diberkati dan dipersatukan oleh Tuhan. Juga berkati suami istri yang masih merindukan momongan seturut waktu dan cara-Mu. Engkau karuniakan anak-anak perjanjian supaya mereka pun dibaptiskan, supaya kami dan anak cucu kami mendapat bagian dalam karya keselamatan-Mu dan berbakti kepada-Mu turun-temurun. Kini kami juga membawa pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Karuniakan kami kekuatan untuk terus percaya. Dalam pergumulan Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Engkau Allah yang turut bekerja. Engkau berkuasa menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu dengan mendatangkan kebaikan. Karena itu Bapa, biarlah di dalam pergumulan kami bersandar dengan penuh percaya bahwa Engkau turut bekerja, dan justru dalam segala pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, semua menyatakan kemuliaan-Mu, sebab di dalam pergumulan Engkau menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, begitu panjang permohonan syafaat kami dan jauh dari sempurna. Karena itu kami mohon ampun untuk setiap permohonan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar dan Engkau akan memberi yang terbaik seturut hikmat dan rahmat-Mu. Karena doa ini kami panjatkan bukan beralaskan kekuatan, amalan dan kebaikan kami. Semata doa ini hanya kami panjatkan dilandasi oleh iman kepada satu nama kudus Tuhan Yesus dan darah kudus yang telah menyucikan. Di dalam nama Kristus dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita mencurahkan segenap isi hati kita kepada Allah. Allah mendengar dan Allah memberi yang terbaik. Tetapi kini bagian diri kita untuk mencerahkan segenap sisa hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Karena itu menyongsong pengutusan dan berkat, mari kita persiapkan diri dan sebuah pujian menghantarkan kita. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita. Kita akan akhiri perjumpaan dan melanjutkan ibadah yang sejati dengan hati yang penuh percaya dan hidup yang mengalami kuasa Allah. Maka kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dan hiduplah sebagai pelaku-pelaku firman.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di dalam Gembala Menyapa edisi Selasa 7 Juli tahun 2026. Bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858 6827 4241. Saya ulangi 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati saya menyadari, sekalipun kebersamaan kita terasa singkat tetapi juga berlimpah, begitu banyak tutur kata saya yang tidak menjadi berkenan. Karena itu saya mohon maaf kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.